Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Herawati, dosen akuntansi bermuka. Langsung saja ya, kita hari ini akan sedikit belajar tentang tata kelola atau yang biasa kita kenal dengan corporate governance. Jadi apa sih tata kelola itu atau corporate governance? Seperti kita tahu, as we know, bahwa di setiap institusi ataupun perusahaan pasti, apalagi perusahaan publik maupun perusahaan privat, mereka memiliki ada yang namanya pemisahan antara ownership atau kepemilikan dengan manajemen, pengelola atau controlling. Nah, dengan adanya pemisahan kepemilikan antara pemilik dan pengelola, maka seringkali timbul pada operasional perusahaan mereka itu adanya conflict of interest atau benturan kepentingan, di mana benturan kepentingan tersebut akan menyebabkan suatu masalah yang dinamakan agency problem. Jadi mungkin usually biasanya si pemilik atau ownership, pemegang saham, founders itu inginnya memaksimalkan laba sebesar-besarnya dengan mengambil resiko setinggi-tingginya, sedangkan si manajemen atau pengelola biasanya lebih berhati-hati dalam mengambil resiko untuk menjaga reputasi mereka dan labanya. Kalau untuk pemegang saham biasanya mereka berorientasi labanya untuk jangka panjang, yang cash flow masuk untuk jangka panjang, yang stable gitu. Tapi untuk manajemen sendiri mereka berorientasi laba personal untuk diri mereka pribadi. Jadi pasti ada perbedaan kepentingan dan benturan kepentingan di situ. Nah, untuk mengatasi masalah agency problem tersebut, biasanya perusahaan mengeluarkan suatu agency cost atau biaya agensi, di mana biaya tersebut adalah biaya yang dikeluarkan untuk manajemen bisa mendapatkan jasa, untuk si pemilik bisa mendapatkan jasa yang diinginkan dari suatu manajemen, bisa dari anggota dewan atau mungkin dewan komisaris, direktur ataupun komite audit, seperti itu. Next, jadi kesimpulan dari semuanya itu sebenarnya tata kelola adalah di mana suatu organisasi itu anggota dewan, members of boards dari suatu perusahaan tersebut bisa melaksanakan wewenangnya secara penuh, dan dengan begitu pengendalian internal yang baik akan mengikuti di belakangnya. Seperti itu. Kemudian dari structure of board sendiri ya, dari struktur anggota dewan, usually biasanya mereka terbagi menjadi dua, yaitu ada two tier atau dua cabang, ada one tier atau satu cabang. Untuk satu cabang biasanya mereka hanya dari eksekutif saja, executive directors and non-executive directors. Sedangkan untuk two tier sendiri itu mereka biasanya terdiri dari ada supervisory boards atau dewan pengawas, dan di bawahnya ada management board khusus untuk yang mengelola itu tadi. For supervisory board sendiri, untuk dewan pengawas sendiri biasanya mereka hanya bertugas mengawasi, menerima laporan dan menindaklanjuti memfollow up apabila ada peluang-peluang yang bisa merugikan perusahaan. Dan
Selain itu juga menindaklanjuti peluang-peluang yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jadi si supervisory board ini tidak melakukan tugas operasional, tidak melakukan tugas eksekutif seperti itu. Sedangkan untuk manajemen sendiri, manajemen board di bawah supervisory, biasanya mereka melaksanakan tugas-tugas operasional, melaksanakan tugas eksekutif sesuai divisi mereka masing-masing. Untuk divisi keuangan ya fokus ke kepala direktur divisi keuangan ya fokus pada divisi keuangannya. Direktur divisi HR Human Resource ya fokus ke mengembangkan sumber daya perusahaannya. Divisi IT juga gitu, jadi lebih spesialis ke masing-masing divisinya. Jadi next untuk sebenarnya kita simpulkan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, tugas dan tanggung jawab anggota dewan sendiri itu sebenarnya terdiri dari tanggung jawab formal dan tanggung jawab informal. Di mana tanggung jawab formal sendiri itu pastinya seperti hiring and firing CEO, CEO gitu. Jadi merekrut dan memecat CEO. Kemudian yang berikutnya tanggung jawab si anggota dewan ini. Yang pertama ya diklasifikasikan menjadi 3 tanggung jawab utama. Yang pertama duty of care. Duty of care ini tugas untuk kepedulian. Jadi anggota dewan itu harus memastikan bahwa perusahaan bisa mencapai tujuannya. Tujuannya untuk memperoleh laba ya memperoleh laba. Seperti itu. Sesuai dengan yang dikehendaki RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Memastikan bahwa perusahaan bisa memenuhi kepentingan si pemilik itu tadi. Kemudian yang selanjutnya duty of loyalty. Duty of loyalty, jadi perusahaan ya tadi harus setia, benar-benar melakukan sesuatu itu memang sesuai prosedur keinginan yang telah ditetapkan RUPS atau yang diinginkan oleh pemegang saham, founders, investors, seperti itu. Bahkan jika manajemen tersebut menjadi pemilik saham juga, maka dia juga mewakili kepentingan pribadinya. Kemudian yang ketiga duty of confidentiality atau kerahasiaan. Tanggung jawab kerahasiaan, jadi anggota dewan punya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi-informasi, segala informasi penting rahasia dari perusahaannya, tidak boleh diungkapkan ke pihak lain. Seperti itu. Next, for informal responsibilities, tanggung jawab informalnya bisa dari yang terpenting adalah para anggota dewan bisa membantu CEO, bukan menjadi pembantu, membantu CEO untuk menjalankan perusahaan. Sebagai seorang CEO, sebagai CEO pasti dia punya tanggung jawab untuk bagaimana perusahaan ini tetap sustainable, tetap berkelanjutan. Dan anggota dewan tugasnya membantu CEO untuk mencapai hal tersebut. Memastikan kompensasi CEO juga selalu ada. Dan memastikan efektivitas komunikasi. Jadi intinya si tata kelola ini, corporate governance itu, corporate governance ini bisa membantu perusahaan untuk lebih meningkatkan efektivitasnya dari segi komunikasi antar anggota dewan menjadi lebih baik, frekuensi rapat meeting mereka antara 2-4 kali setahun, di mana mereka bisa menyampaikan segala ide, kendala,
target-target yang harus capai berikutnya. Dengan komunikasi yang baik akan membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya, menjadi scale up, bisa berekspansi, memperluas pasar, seperti itu. Oke, itulah tata kelola yang kita pelajari hari ini. Sekian dan terima kasih. Dadah.